Putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu lokal diberi jeda 2 sampai 2,5 tahun. Artinya akan ada dampak pada pengelolaan pemerintahan di daerah. Untuk kepala daerah, solusi yang tersedia sudah ada penjabat seperti yang telah dilakukan pada periode sebelumnya. Lalu bagaimana untuk anggota DPRD? Mungkinkah ada perpanjangan jabatan? Sudah bersama kami peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Fadli Ramadhanil. Selamat sore, Mas Fadli. Selamat sore, Mbak Eva. Iya, Mas Fadli, baik pemerintah maupun DPR sepertinya masih berhati-hati ya untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Tapi kalau kita cermati, Mas Fadli, dari putusan ini yang sepertinya menjadi PR soal masa jabatan anggota DPRD. Mungkinkah jabatan mereka diperpanjang akibat adanya jeda 2 sampai 2,5 tahun, Mas Fadli? Ya, pertama tentu saja apa yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi 2 hari yang lalu itu menunjukkan memang dalam proses penggalian makna penguatan kedaulatan rakyat dalam kerangka pemilu serentak itu telah terjadi berbagai macam tafsir baru, dan itu tentu tidak hanya bicara soal pemilu presiden, pemilu legislatif pusat atau pemilu kepala daerah saja, tapi juga bagaimana penguatan terhadap pemilu DPRD. Nah, oleh sebab itu, pasca putusan MK nomor 135 yang mengatakan bahwa pemilu DPRD harus dilaksanakan secara serentak dengan pemilihan kepala daerah, di mana pemungutan suara pemilu DPRD dan pemilu gubernur, bupati, dan wali kota itu harus berjarak minimal 2 tahun sejak pelantikan presiden atau pelantikan anggota DPR. Artinya memang berkonsekuensi kepada penataan masa jabatan dalam masa transisi. Dan pertanyaan pentingnya, apakah itu mungkin dilakukan khususnya untuk penataan atau pengaturan transisi masa jabatan anggota DPRD? Saya ingin mengatakan itu sangat mungkin bisa dilakukan. Karena dalam putusan nomor 135 kemarin itu pun, Mahkamah Konstitusi sudah mengamanahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan rekayasa konstitusional untuk memastikan agar proses transisi dari pelaksanaan pemilu nasional dengan pemilu daerah itu bisa dilaksanakan secara smooth, secara baik, dan bisa mengatur sekuen waktu penyelenggaraan pemilu kita ke depan dengan jauh lebih tertib. Jadi kalau kita ilustrasikan, Mbak Eva, untuk pemilu presiden, pemilu DPD, dan pemilu DPR, itu akan dilaksanakan di tahun 2029, dan untuk pemilu gubernur, bupati, dan wali kota yang juga wajib dilaksanakan secara serentak dengan pemilu DPRD, itu akan dilaksanakan di tahun 2031. Ya. Karena menurut MK, jaraknya minimal harus 2 tahun, maksimal 2,5 tahun dari pelantikan presiden atau dari pelantikan anggota DPR. Gitu. Jadi sangat mungkin untuk bisa dilakukan. Nah, salah satu opsinya memang soal opsi ini, Mas Fadli, perpanjang masa jabatan. Ya. Penataan masa jabatan DPRD mungkin dilakukan tadi kalau menurut Anda ya. Lembaga apa yang bisa melegalkan perpanjangan masa jabatan DPRD? Karena kalau berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 sudah jelas pemilu digelar 5 tahun sekali. Ya, betul. Proses perbaikan kerangka hukum pemilu, terutama Undang-Undang Pemilu, bersamaan juga dengan Undang-Undang pemilihan kepala daerah, itu bisa menjadi legitimasi yang sangat kuat untuk menata jadwal penyelenggaraan pemilu, termasuk di dalamnya tentu aturan peralihan terkait dengan masa jabatan dari anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten kota hasil pemilu 2 tahun 2024. Nah, meskipun dalam pasal 22E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pemilu presiden, DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan 5 tahun sekali, itu sebetulnya sudah 3 kali ditafsirkan oleh MK. Jadi ada perkembangan tafsir terkait dengan pasal 22E ayat 2 itu, Mbak Eva, di putusan MK nomor 55 tahun 2019, kemudian putusan MK nomor 16 tahun 2020, dan putusan MK yang terakhir nomor 135 tahun 2024. Dalam putusan-putusan itu disebutkan pemilu 5 tahun sekali ditujukan untuk sirkulasi kepemimpinan di masing-masing lembaga yang wajib dilaksanakan 5 tahun sekali. Tapi terkait dengan apakah pelaksanaannya mesti dilaksanakan berbarengan,
atau dilaksanakan secara serentak untuk 5 jenis pemilu yang ada disebutkan dalam pasal 22E ayat 2 itu, ternyata dalam berbagai macam penelusuran dari Mahkamah Konstitusi, termasuk juga memori fund lifting atau risalah perdebatan pembahasan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, itu tidak mesti dilaksanakan secara serentak. Nah, makanya kemudian yang perlu dipikirkan adalah bagaimana proses transisinya itu diatur secara eksplisit dalam undang-undang, dan tidak boleh merugikan hak dari warga negara, terutama hak dari anggota DPRD yang saat ini sedang menjabat. Dan sesuai dengan prinsip hukum, kalau terjadi perubahan, subjek hukum yang paling terdampak terhadap perubahan itu mesti mengambil, atau pilihan hukumnya mesti mengambil pilihan hukum yang paling menguntungkan dari anggota DPRD yang saat ini sedang menjabat. Jadi sebetulnya dalam periode transisi itu bisa dilakukan. Dan dalam konteks sejarah, kita pernah melakukan itu. Kalau kita lihat sejarah di pemilu pertama tahun 71, masa jabatan anggota DPRD itu kan mestinya sampai tahun 76, 1976. Tapi kemudian pemilu baru dilaksanakan tahun 1977. Itu rekam jejak sejarah kita terkait dengan perpanjangan masa jabatan. Kalau pemangkasan masa jabatan juga pernah kita lakukan di tahun 1997 pasca pemilu, karena ada reformasi, kemudian pemilunya dipercepat di tahun 1999, sehingga masa jabatan anggota DPRD dipotong. Jadi dalam periode transisi ini biasa dilakukan, sepanjang ini dibahas secara fair, secara terbuka, dan diberikan kepastian hukum kepada setiap subjek yang paling terdampak dari putusan ini. Dan dalam hal ini adalah anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. Iya, soal kepastian hukum ini ya, Mas Fadli, yang nanti kita akan tunggu karena putusan MK ini tentu akan menjadi dasar dari revisi Undang-Undang Pemilu. Terima kasih peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Fadli Ramadhanil, sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.